Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Avalia Safitri dari kelas 11 TKJ 3, nomor absen 17. Pada bab 8 kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. A. Diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Layanan VoIP memanfaatkan struktur jaringan data yang sudah ada untuk melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan internet. Dalam komunikasi VoIP, pengguna melakukan komunikasi telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Dengan menggunakan teknologi VoIP, salah satu keuntungan yang diambil adalah biaya yang digunakan lebih murah daripada telepon tradisional karena jaringan berbasis IP bersifat global. Teknologi VoIP berkembang pada tahun 1995. Awalnya, kemampuan mengirimkan suara melalui internet hanya merupakan eksperimen dari beberapa orang atau perusahaan kecil. Perusahaan yang pertama kali melakukan percobaan VoIP adalah Vocaltech, diikuti oleh Microsoft dengan program NetMeeting. Motor sangat lama, di mana masih menggunakan model dial-up dengan kecepatan kurang lebih 36,6. Backbone internet pun masih sangat kecil. Aplikasi yang menggunakan bandwidth seperti suara atau video masih sangat terbatas penggunaannya. B. Arsitektur VoIP. Jaringan VoIP terus berkembang ditandai dengan semakin banyaknya dibuat gateway VoIP sebagai interface antara jaringan telekomunikasi berbasis TDM dengan protokol SS7 ke jaringan data berbasis paket dengan protokol IP. 1. VoIP System. Panggilan VoIP dapat dilakukan antara komputer to komputer, komputer to phone, dan phone to komputer serta phone to phone. Dalam panggilan komputer to komputer sebagai contoh, setelah jalur media ditetapkan, sinyal analog diambil pada 8 kHz atau frekuensi lain tergantung pada kodek. Paket tersebut kemudian dikodekan dalam format biner yang sesuai. Paket yang dikodekan dimasukkan ke dalam paket UDP dengan ukuran berbeda dan dikirim melalui internet. Proses sebaliknya terjadi di PC penerima informasi pembicara, diekstrak dari paket, diproses, dan kemudian dimasukkan ke dalam buffer playout sebagai sinyal ucapan analog. VoIP System. A. Komputer to komputer. B. Komputer to phone. C. Phone to phone. Permasalahan dan penyelesaian. Permasalahan 8.1. Jaringan VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh dengan menggunakan media internet. Pada VoIP, data suara diubah menjadi kode digital. Penyelesaian 1. Biaya. 2. Kenyamanan. Teknologi VoIP. Teknologi VoIP dibagi menjadi 3. A. Perkembangan teknologi transmisi atau SDH WDM. Pada VoIP menghasilkan transmisi, SDM WDM pada VoIP menghasilkan kapasitas besar, mengakibatkan tarif licensed line menjadi murah. B. Perkembangan teknologi VoIP memungkinkan penyaluran voice dengan kualitas yang cukup baik dan kemampuan melipat gandakan kapasitas menjadi 8 kali. C. Cost atau biaya per menit untuk VoIP menjadi sangat murah dibanding ADD. 1. VoIP Protokol Struktur. Transmission Control Protocol atau TCP adalah protokol kontrol berorientasi
orientasi koneksi yang dapat diandalkan di atas IP. Karakter TCP: A. Reliable, B. Connection Oriented, C. Full Duplex, D. Rate Adjustment. Berbeda dengan TCP, user diagram protokol atau UDP diklarifikasikan sebagai Unreliable Connectionless Protocol. The Real-Time Protocol atau RTP digunakan sebagai bersama dengan UDP, menyelesaikan fungsi transfer jaringan end-to-end untuk aplikasi transmisi data real-time seperti audio dan video melalui jaringan unicast dan multicast. Kos pada VoIP: 1. Delay, 2. Jitter, 3. Serialization. Prinsip kerja VoIP. Prinsip kerja teknologi komunikasi VoIP adalah melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan IP. VoIP adalah protokol jaringan layer 3 yang menggunakan berbagai layer 2 point-to-point atau link layer protokol seperti PPP, frame relay, atau ATM untuk transportasi datanya. Pengolah sinyal digital DSP pada VoIP menyegmentasikan sinyal suara ke dalam frame dan menyimpannya ke dalam paket suara. Paket-paket suara ini diangkut melalui IP sesuai dengan protokol komunikasi suara atau standar seperti H.323, MGCP, atau SIP. Antara protokol pada VoIP dengan model layar OSI, keduanya menunjukkan adanya hubungan. Protokol VoIP. SIP. SIP adalah protokol persinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk menetapkan, memodifikasi, dan mengakhiri sesi multimedia yang melibatkan suatu atau lebih pengguna. Multimedia adalah pertukaran data antar pengguna yang dapat berupa suara, video, dan teks. 323. Standar H.323 terdiri dari komponen protokol dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan berbasis paket. Contohnya adalah internet paket, TCP dan IP. TCP dan IP menjaga keandalan tautan komunikasi end-to-end. Perannya adalah beberapa aplikasi media sosial yang menggunakan VoIP. Contoh VoIP dibagi menjadi 3, yaitu Skype, 2 WhatsApp, 3 Instagram. Diagram rangkaian VoIP. Diagram rangkaian VoIP. Diagram VoIP adalah topologi rangkaian VoIP yang digunakan dalam sebuah jaringan. Koneksi dapat dilakukan ke komputer dengan berbekal sound card dan handset melalui jaringan LAN maupun internet. Koneksi juga dapat melalui komunikasi suara dari komputer ke iPhone maupun yang menggunakan gateway atau perangkat yang disediakan oleh suatu perusahaan menyedia layanan VoIP untuk dapat mengakses jaringan PSTN yang berada di wilayah Tuhan. Jaringan VoIP lebih kompleks. 2. Proses kerja komponen diagram VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router ADSL modem, dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Protokol yang biasanya digunakan adalah 1. TCP atau IP, Transfer Control Protocol atau Internet Protocol, merupakan sebuah protokol yang digunakan
data jaringan internet. Protokol ini terdiri dari dua bagian besar yaitu TCP dan IP. 2. Application layer fungsi utama lapisan ini adalah pemindah file. 3. TCP. TCP dalam mentransmisikan data pada layar transfer ada dua protokol dan berperan yaitu TCP dan UDP. Empat, User Datagram Protocol atau UDP yang merupakan salah satu protokol utama di atas IP merupakan transport protokol yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. 5. H.323 adalah salah satu dari direkomendasi itu atau International Telecommunication Union Telecommunication. H.323 merupakan standar yang menentukan komponen, protokol, dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia. Standar H.323 A. Video codec 2. Audio codec 3. Data channel 4 adalah sistem control unit. SIP atau Session Initiation Protocol. SIP Session Initiation Protocol IP adalah singkatan dari Session Initiation Protocol merupakan persinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antar user yang meliputi suara, video, dan teks. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung tapi menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna. Sekian materi kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.